Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai perkembangan jiwa keagamaan pada anak dan remaja. Tahapan perkembangan jiwa keagamaan pada anak-anak. Beberapa ahli berpendapat anak dilahirkan bukan dalam keadaan religius dan juga tidak membawa potensi agama. Di sisi lain, ada pula beberapa ahli yang berpendapat sebaliknya, bahwa anak sejak lahir sudah membawa potensi agama. Potensi agama ini baru akan berkembang dan berfungsi optimal di kemudian hari jika melalui tahap pelatihan dan pembimbingan, menurut Jalaluddin 2016. Anak menyaksikan reaksi orang-orang di sekelilingnya yang disertai oleh emosi atau perasaan tertentu, maka perhatian anak kepada Tuhan mulai muncul dan berkembang. Menurut Derajat 2010, Ernest Harm dalam Saifuddin 2019 menjelaskan bahwa perkembangan pengalaman beragama pada anak melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, the fairy tale stage, yaitu konsep mengenai Tuhan dan agama lebih banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosi anak. Yang selanjutnya, the realistic stage. Anak sudah mengkonsepsikan Tuhan dan agama berdasarkan kenyataan. Dan yang terakhir adalah the individual stage. Anak memiliki kepekaan emosi yang paling optimal dibandingkan masa sebelumnya. Menurut Elkin dalam Saifuddin 2019, ada beberapa tahapan pada perkembangan anak, yaitu search for conversation, terjadi ketika masa awal perkembangan dan pertumbuhan anak. Selanjutnya, search for representation, yaitu anak mencari representasi Tuhan dalam kehidupan nyata. Yang selanjutnya, research for relation, anak mulai membangun hubungan dengan Tuhan. Dan yang terakhir, search for comparison, yaitu anak ingin memahami dunia secara penuh dengan menjadikan agama sebagai jawaban. Selanjutnya ada tahapan perkembangan jiwa keagamaan pada remaja. Religiusitas yang telah dipelajari dan diinternalisasikan pada masa anak akan berpengaruh terhadap perkembangan religiusitas remaja. Jika internalisasi agama pada fase anak berjalan kurang optimal, maka religiusitasnya tetap berkembang. Namun, jika internalisasi nilai keagamaan pada fase anak berlangsung maksimal, maka perkembangannya akan berkualitas. Perkembangan religiusitas pada remaja dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu religiusitas pada masa anak dan psikologis remaja. Tahapan-tahapan perkembangannya yaitu perkembangan kognisi dan mental, perkembangan emosi dan perasaan, perkembangan sosial, perkembangan moral, lalu sikap dan minat. Sehingga pentingnya agama itu diajarkan kepada anak dari sejak dini agar mereka menjadi manusia yang berpegang teguh pada agama dan terhindar dari hal-hal yang dapat menjuruskan mereka ke ranah yang tidak baik bagi diri mereka sendiri. Beberapa tipe moral yang memengaruhi karakteristik religiusitas remaja menurut Jalaluddin tahun 2016 antara lain yaitu self-directive, yaitu taat pada agama atau moral berdasarkan pertimbangan pribadi. Lalu ada adaptif, yaitu mengikuti situasi lingkungan tanpa mengadakan kritik. Lalu ada submissive, yaitu merasakan adanya keraguan terhadap ajaran moral dan agamanya. Dan yang terakhir itu ada unadjusted, belum meyakini akan kebenaran ajaran agama dan moral. Kemudian ada karakteristik keagamaan atau religiusitas pada anak. Menurut Jalaluddin tahun 2016 mengutip pendapat dari Clark tahun 1958, karakteristik keagamaan atau religiusitas pada anak antara lain, yang pertama, unreflektif atau tidak mendalam. Dalam sebuah penelitian mengungkapkan bahwa sebanyak 73% anak menganggap Tuhan itu bersifat seperti manusia. Anak menggunakan daya imajinasinya untuk mempersepsikan Tuhan yang kemudian menghasilkan persepsi Tuhan seperti manusia. Lalu yang kedua ada egosentris. Seorang anak telah menonjolkan kepentingan dirinya dan telah menuntut konsep keagamaan yang dipandang dari kesenangan pribadinya.
Yang ketiga, ada antropomorfisme, yaitu melalui konsep yang terbentuk dalam pikiran, anak menganggap keadaan dan kondisi Tuhan itu sama dengan manusia. Misalnya, anak menganggap Tuhan bekerja mencari dan menghukum orang jahat. Lalu yang keempat, ada verbalis dan ritualis. Karakteristik ritualis ini juga sesuai dengan perkembangan anak yang belum mampu melakukan penghayatan emosional, namun sudah mampu untuk menirukan gerak ritual peribadatan. Kemudian yang kelima, ada imitatif, yaitu religiusitas pada anak minim penghayatannya. Dan yang keenam, ada penuh keheranan. Anak akan mengevaluasi jawaban dan tidak langsung menerima jawaban atas pertanyaannya, sehingga anak-anak semakin bertanya. Selanjutnya, karakteristik keagamaan atau religiusitas pada remaja. Perasaan remaja dalam beragama, khususnya terhadap Tuhan, tidaklah tetap. Kadang-kadang sangat cinta dan percaya kepadanya, tetapi sering pula berubah menjadi acuh tak acuh, bahkan menentang. Karakteristik remaja terhadap agama dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Karakteristik-karakteristik tersebut antara lain, yang pertama, percaya ikut-ikutan. Percaya ikut-ikutan biasanya dihasilkan oleh didikan agama dengan cara yang amat sederhana, yaitu yang didapat dari keluarga dan lingkungannya. Cara beragama seperti ini merupakan lanjutan dari cara beragama di masa kanak-kanak. Melaksanakan ibadah dan ajaran agama hanyalah sekedar mengikuti suasana lingkungan di mana ia hidup. Percaya ikut-ikutan ini biasanya tidak berlangsung lama dan banyak terjadi pada masa remaja awal. Sesudah itu biasanya berkembang kepada cara yang lebih kritis dan lebih sadar. Yang kedua, percaya dengan kesadaran. Kecerdasan remaja semakin meningkat, sehingga perhatian dan kesadaran kepada kehidupan sosial semakin terbangun. Semangat agama pada remaja mulai meningkat, sehingga cara beragama yang ikut-ikutan tidak lagi memuaskannya. Kesadaran agama atau semangat agama pada masa remaja dimulai dengan meninjau dan meneliti kembali cara beragama pada waktu kecil atau masa anak-anak. Yang ketiga, kebimbangan dalam beragama. Kebimbangan dalam beragama mulai menyerang remaja setelah pertumbuhan dan kecerdasannya mencapai tingkat kematangan, sehingga remaja bisa mengkritik, menerima, atau menolak sesuatu yang disampaikan kepadanya. Kebimbangan remaja terhadap agama itu tidak sama, berbeda antara satu dengan yang lainnya, sesuai dengan kepribadiannya masing-masing. Yang keempat, tidak percaya kepada Tuhan. Salah satu perkembangan yang mungkin terjadi pada masa akhir remaja adalah mengingkari adanya wujud Tuhan. Pada akhir masa remaja, timbul rasa resah dan gelisah dalam kehidupannya. Dorongan-dorongan yang dialami remaja apabila tidak dapat dipenuhi dapat menimbulkan keingkaran kepada Tuhan. Selanjutnya, pendidikan keagamaan untuk anak. Pendidikan yang tepat untuk mengoptimalkan religiusitas anak bisa dilakukan dengan menyesuaikan karakteristik religiusitas dan keagamaan yang ada dalam diri anak. Misalkan sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab mendidik agama anak ada pada orang tua. Orang tua merupakan tempat pendidikan pertama dan utama anak, dan menjadi peletak fondasi dalam pendidikan keagamaan anak. Yang kedua, memberi teladan dengan mengajak. Pola mendidik anak yang efektif adalah dengan mengajak. Mengajak akan meneguhkan peran orang tua sebagai teladan. Di sisi lain, anak juga memiliki gambaran atau visual yang konkret dan jelas sehingga benar-benar merasa dibimbing. Yang ketiga, mendongeng. Mendongeng memiliki keunggulan karena bisa membentuk ikatan emosional yang lebih dalam antara anak dan orang tua. Yang keempat, seni dialog dan komunikasi. Orang tua dan orang dewasa di sekitar anak perlu memiliki kemampuan komunikasi dan seni dialog guna memenuhi rasa keheranan dan penuh tanda tanya dalam diri anak. Interaksi dan kedekatan emosional antara anak dan orang tua dapat membantu orang tua mendeskripsikan dan menginternalisasikan agama pada anak. Yang terakhir, pembiasaan doa dan ibadah. Metode pembiasaan doa dan ibadah ini dilakukan untuk menyesuaikan karakteristik religiusitas anak yang masih verbalis dan ritualis. Masa anak adalah masa yang tepat untuk mengajarkan doa-doa
Agar hafalan doa bisa menjadi pola sikap, maka diperlukan pembiasaan. Metode pembinaan agama pada anak dan remaja. Yang pertama adalah pembinaan jiwa keagamaan pada anak. Pembinaan jiwa keagamaan pada usia anak sangat diperlukan pembiasaan dan latihan-latihan yang cocok dan sesuai dengan perkembangan jiwanya yang akan membentuk sikap tertentu pada anak. Lambat laun, sikap itu akan bertambah jelas dan kuat hingga akhirnya tidak tergoyahkan lagi karena telah masuk menjadi bagian dari kepribadiannya. Sikap anak terhadap agama dibentuk pertama kali di rumah melalui pengalaman yang didapat dari orang tuanya, kemudian disempurnakan dan diperbaiki oleh guru di sekolah maupun di tempat pengajian seperti masjid, musola, TPQ, dan madrasah dunia. Nah, jadi sejak kecil orang tua lah yang harus mengajarkan basic-basic tertentu tentang agama kepada anak, karena orang tua lah yang paling mengerti metode-metode atau latihan seperti apa yang cocok dengan anaknya. Jangan membiarkan anak pertama kali belajar di sekolah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pembinaan jiwa keagamaan pada remaja. Nah, pembinaan ini dibagi menjadi dua, yaitu strategi dan metode. Yang pertama adalah strategi pembinaan agama. Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut. Pertama, pembinaan agama harus dikonstruksi menuju integritas antara ilmu-ilmu akliyah dan ilmu-ilmu nakliyah. Sekarang tidak memisahkannya, melainkan digabungkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Yang kedua adalah pembinaan agama dikonstruksi menuju tercapainya perilaku toleransi dalam berbagai hal tanpa melepaskan pendapat atau prinsip yang diyakininya. Yang ketiga, pembinaan agama perlu dikonstruksi secara terencana, sistematis, dan mendasar untuk menyiapkan generasi muda Islam yang berkualitas. Nah, yang kedua itu metode yang digunakan dalam pembinaan agama untuk remaja. Meliputi yang pertama adalah metode ceramah, yaitu suatu metode yang menggunakan sistematika penyampaian suatu pengertian tentang materi-materi dengan jalan menerangkan atau menuturkan secara lisan. Biasanya itu yang sering dialami ya sama anak-anak usia remaja, mendengarkan ceramah di sekolah maupun di masjid-masjid. Terus yang kedua adalah metode diskusi. Itu suatu metode dalam mempelajari bahan atau menyampaikan bahan dengan orang musyawarah. Dan yang terakhir adalah metode tanya jawab, yaitu penyampaian materi dengan cara mengajukan pertanyaan dan memberikan jawaban pada pertanyaan tersebut. Kesimpulan, pada anak-anak, keingintahuan soal agama mulai timbul karena dipengaruhi oleh perkembangan aspek psikologisnya, yaitu kognitif, emosi, sosial, dan moral. Mereka mengenal Tuhan melalui kata-kata orang di sekitarnya yang disertai emosi. Menurut Ernest Harms dalam Saifuddin tahun 2019, perkembangan pengalaman beragama pada anak melalui 3 tahapan, yaitu the fairy tale stage atau konsep mengenai Tuhan dan agama lebih banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosi anak. Terus the realistic stage atau anak sudah mengonsepsikan Tuhan dan agama berdasarkan kenyataan. Dan the individual stage, yaitu anak memiliki kepekaan emosi yang paling optimal dibandingkan masa sebelumnya. Menurut Elkin dalam Saifuddin 2019, ada beberapa tahapan pada perkembangan anak, yaitu search for conversation itu terjadi ketika masa awal perkembangan dan pertumbuhan anak. Kedua, search for representation, yaitu anak mencari representasi Tuhan dalam kehidupan nyata. Yang ketiga adalah search for relation, yaitu anak mulai membangun hubungan dengan Tuhan. Dan yang terakhir, search for comprehension, itu anak ingin memahami dunia secara penuh sehingga menjadikan agama sebagai jawaban.
religiusitas yang telah dipelajari dan diinternalisasikan pada masa anak akan berpengaruh terhadap perkembangan religiusitas remaja. Jika internalisasi agama pada fase anak berjalan kurang optimal, maka religiusitas pada masa remaja juga akan kurang berkembang. Namun, jika internalisasi nilai agama pada fase anak berlangsung maksimal, maka perkembangan religiusitas pada fase remajanya akan berkualitas pula. Perkembangan religiusitas pada remaja dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu religiusitas pada masa anak dan psikologis remaja. Tahapan-tahapan perkembangannya yaitu perkembangan kognisi dan mental, perkembangan emosi dan perasaan, perkembangan sosial, perkembangan moral, serta sikap dan minat. Sehingga pentingnya agama diajarkan kepada anak dari sejak dini agar mereka menjadi manusia yang berpegang teguh pada agama dan terhindar dari hal-hal yang tidak menjerumuskan mereka ke ranah yang tidak baik.